Pusat, Kak Fasihah. Halo, selamat pagi Kak Fasihah. Selamat pagi Kak, sehat Kak? Alhamdulillah makin cantik. Alhamdulillah. Oke, semoga teman-teman yang ada di room ini nggak bosan nih ya, nanti mengikuti acara kita di room Patur ini. Recording in progress. Bisa diikuti dengan baik dari awal sampai dengan akhir. Oke teman-teman, sebelum kita nanti mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Kak Fatihah dan juga kita mungkin akan melakukan games kalau misalkan dimungkinkan ya Kak ya. Apabila waktunya cukup, nanti kita lakukan games dan juga diskusi boleh ya Kak ya. Oke, teman-teman sebelum kita memasuki materi, kita akan menyimak siaran pajak bertutur dari Menteri Keuangan. Silakan teman-teman untuk disimak. Sri Mulyani, it's okay. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mas Nadiem Anwar Makarim, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan, terutama Dirjen Pajak Bapak Suryo Utomo, Bapak Dirjen Potensi Pertahanan Kepala Lembaga Indonesia, seluruh jajaran pimpinan di lingkungan LIPI, Ketua Dewan Pengurus Nasional IKI Bapak Mardiasmo, para peserta dan kontributor di dalam program pajak bertutur tahun 2021. Alhamdulillah hari ini kita semuanya dapat berjumpa untuk menghadiri dan juga berpartisipasi dalam acara Menteri menyapa pada kegiatan pajak bertutur tahun 2021. Tema kali ini adalah generasi muda sadar pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama Dirjen Pajak Bapak Suryo Utomo, Bapak Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Bapak Mayor Jenderal TNI Dadang Indrada, Sekjen Kementerian Agama Ilmu Pengetahuan Indonesia, seluruh jajaran pimpinan di lingkungan LIPI, Ketua Dewan Pengurus Nasional IKI Bapak Mardiasmo, para peserta dan kontributor di dalam program pajak bertutur tahun 2021. Ada kegiatan pajak bertutur tahun 2021. Masuk nggak sih? Tema kali ini adalah generasi muda sadar pajak, wujud bela negara.
namanya siapa? Putri Dina. Sumpah deh, susah banget jawabnya. Gak ada sih. Tapi seluruh upaya kita adalah keuangan negara, APBN. Dan untuk bisa APBN bisa berperan menghadapi kondisi seperti COVID-19, menangani bidang kesehatan, ini bantuan usaha kecil menengah, peranan dari pajak menjadi sangat penting. 70 hingga 80% penerimaan keuangan negara atau APBN kita adalah Dari sini nih. It's okay. dan bagi negara ini untuk menghadapi berbagai tantangan termasuk COVID saat ini. Selama ini kita selalu membicarakan hasil pajak seolah-olah hanya seperti membangun infrastruktur, membangun sekolah. Namun sebetulnya pajak juga membangun berbagai hal yang luar biasa penting. Jajaran dan seluruh para pendidik di Indonesia, baik itu di sekolah negeri, sekolah madrasah, itu semuanya mendapatkan dukungan dari pajak. Jajaran tenaga kesehatan yang selama 17 bulan menghadapi COVID-19 di lini terdepan, mereka mendapatkan tunjangan dan dukungan termasuk perlindungan dalam bentuk APD, vaksinasi, itu semuanya adalah dari pajak. Pajak juga sangat penting pada saat kita harus membangun rumah sakit. Pajak juga sangat penting untuk membangun sistem kenegaraan kita, demokrasi kita, pemilu, pilkada, dan seluruh penyelenggaraan negara itu dibiayai oleh pajak. Tentu dalam situasi pandemi di mana kita menghadapi konsekuensi yang luar biasa, maka kita perlu untuk terus-menerus meningkatkan kewaspadaan, namun kita tidak boleh menyerah. Berbagai upaya yang kita lakukan di bidang kesehatan akan terus dilengkapi dengan upaya-upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat, yaitu dengan memberikan bantuan sosial. Tahun ini saja kita membelanjakan 214,96 triliun untuk menghadapi COVID di bidang kesehatan. Pengadaan vaksin, vaksinasi, testing, tracing, treatment, insentif tenaga kesehatan, membantu perawatan mereka yang sakit, semuanya itu masuk di dalam anggaran bidang kesehatan yang dibiayai oleh pajak. Pada saat kita harus melaksanakan
kegiatan sekolah belajar mengajar secara normal sebelum pandemi, yaitu datang ke sekolah, bertatap muka, berinteraksi, bermain, belajar. Semua kegiatan harus beralih melalui internet. 35,95 juta murid-murid menerima bantuan internet, termasuk mahasiswa, para murid sekolah negeri, madrasah, pesantren, dan juga tenaga pendidik, dosen, guru. Inilah yang merupakan salah satu hal yang perlu untuk kita sadari. Negara yang kuat dari sisi penerimaan pajaknya, dia akan juga kuat untuk bisa melindungi bangsanya. Indonesia adalah negara yang luas. Kita memiliki geografi yang begitu besar, tentu penduduknya juga sangat besar. Masih ada 13.000 desa belum terkoneksi dengan internet secara baik. Oleh karena itu kita perlu untuk terus membangun kita. Selain jalan raya, pelabuhan, perlu juga jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi serta internet. Seluruh belanja-belanja inilah yang akan mampu kita adakan dan kita bangun agar Indonesia mampu mobilisasi penerimaan pajak dengan baik. Saat ini pemerintah melakukan pembangunan Paring, membangun BTS dan fiber optik banyak atau sepanjang 36. Kita harapkan dengan pembangunan ini, meskipun pada saat kita menghadapi pandemi dan penerimaan negara kita merosot, dan oleh karena itu kita masih harus mengalami defisit dan berutang. Namun kita yakin bisa membayar lagi apabila penerimaan pajak bisa dikumpulkan. Tahun 2020 penerimaan pajak kita mengalami penurunan yang cukup dalam, yaitu berkontraksi hingga 14,7% akibat pandemi COVID. Dalam situasi penerimaan pajak yang turun karena wajib pajak kita semua menghadapi tantangan COVID, pemerintah tentu tidak kemudian menunggu dan berpangku tangan. Kebutuhan-kebutuhan di bidang kesehatan, bidang bantuan sosial, dan infrastruktur, bahkan untuk menyelenggarakan pendidikan tetap dipenuhi meskipun kita mengalami defisit. Oleh karena itu, kita juga harus kembali menyehatkan APBN kita. Bahkan dalam situasi penerimaan negara yang tertekan, pajak juga tetap memberikan insentif karena dunia usaha sedang menghadapi tekanan yang juga sangat luar biasa akibat pandemi ini. Beberapa insentif diberikan dengan memberikan pembayaran atau ditanggung pemerintah dari sisi perpajakan. PPN untuk sektor properti perumahan, untuk pembelian mobil, PPh pasal 21 karyawan ditanggung pemerintah, PPh untuk UMKM yang bersifat final juga ditanggung pemerintah. Berbagai insentif pajak ini sebesar 62,83 triliun adalah wujud nyata dari instrumen pajak yang bisa bermanfaat untuk memberikan perlindungan dan juga memberikan manfaat pada saat masyarakat dan dunia usaha membutuhkan. Inilah apa yang disebut konsep saling berbagi. Oleh karena itu pajak adalah tulang punggung penting. Tidak ada negara merdeka di dunia tidak negara yang kuat yang mampu mengumpulkan menata kelolakan
mempertanggungjawabkan, menjaga agar seluruh penerimaan negara bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, tugas kami untuk terus melakukan reformasi bidang perpajakan. Kami memperbaiki bidang administrasinya, melakukan perbaikan di bidang sumber daya manusia, organisasi, bahkan juga kalau ada pejabat atau petugas pajak yang nakal, adalah kewajiban kita untuk terus melakukan koreksi, karena pajak identik dengan kepercayaan masyarakat. Baik, terima kasih teman-teman. Tadi kita sudah melihat siaran langsung dari Ibu Menteri kita, Ibu Sri Mulyani. Oke, tadi belum selesai kita mendengarkannya, tapi tidak apa-apa teman-teman. Kita akan mendengarkan lanjutan dari materi yang disampaikan oleh Bu Menteri tadi, yang akan diwakilkan oleh Kak Fasihah nanti di acara kita pada pagi sampai siang hari ini. Mungkin nanti kurang lebih 1 jam kita akan bersama-sama di room Fatur ini. Oke teman-teman, udah siap belum untuk mengikuti materi perpajakan yang akan disampaikan oleh Kak Fasihah? Saya mau menyapa teman-teman. Halo teman-teman semua. Halo, Are you ready? Halo. Kabar? Halo, baik sekali. Terima kasih atas responnya teman-teman. Oke, aku juga boleh ini ngomongnya aku kamu aja ya, kan kita udah ini. Kan kita tidak ada bersama teman-teman bapak-bapak dan ibu-ibu dosen, jadi boleh santai aja ya. Boleh santai aja ya. Halo, aku Kak Ica. Boleh dipanggil Ica juga, boleh Kak Ica, boleh. Nanti kita akan ikut materi, kemudian kita akan play games, kemudian aku juga mau kasih tahu nih ke teman-teman. Teman-teman sekalian, apakah sudah mengisi pretest dan daftar hadir tadi? Ayo, jangan sampai ada yang nggak isi pretest dan daftar hadir. Karena untuk syarat teman-teman mendapatkan sertifikat acara pajak bertutur tahun 2021 ini, teman-teman harus mengisi daftar hadir, kemudian pretest dan juga post-testnya nanti. Tolong ya teman-teman untuk diisi daftar hadir dan pretestnya sebelum kita masuk ke materi. Oke, aku mau nyapa Kak Fasihah lagi nih. Kak Fasihah, halo. Halo Mbak Ika. Halo Mbak Ika. Halo Kak, sudah kembali lagi ya. Kak Fasihah udah sarapan belum nih Kak Fasihah? Oh, sudah dong. Iya, halo, dengar? Terdengar dengan jelas Kak Fasihah. Oke teman-teman. Kak Fasihah, kita mau langsung aja atau mau play games dulu? Teman-teman udah pada siap semua belum ya mendengarkan Kak Fasihah nih? Aku nggak bisa lihat satu-satu nih. Kita menyapa dulu. Kita sapa dulu teman-teman ya. Kita sapa dulu teman-teman karena kita hari ini yang bergabung ada 5 universitas nih Kak. Wow. Oke, kita sapa dulu teman-teman dari Universitas Bung Karno. Halo teman-teman dari UBK. Selamat pagi. Apakah semangat hari ini teman-teman dari UBK? Semangat ya. Oh, tadi ada Yohana tadi yang nyaut tadi. Oke. Yang lainnya semoga nanti bisa mengikuti dengan baik. Teman-teman jangan lupa sarapan juga loh. Ini boleh sambil santai-santai ya kalau pihak kita ya. Boleh ya. Supaya lebih konsentrasi. Jadi nggak seperti di kelas. Karena kita mengikuti acara ini secara online, jadi teman-teman nggak harus kaku seperti di kelas. Boleh sambil makan, sambil minum. Yang penting teman-teman menyimak, nanti bisa mengambil ilmunya dari Kak Fasihah nanti mengenai perpajakan. Gitu ya Kak ya? Oke, kita lanjut nih. Biar teman-teman lebih semangat lagi, kita lanjut nih. Teman-teman dari Politeknik LP3I Jakarta, selamat pagi. Pagi, Kak. Wow, ramai Pagi, Kak. sekali. Selamat pagi, halo. Perkenalkan ya, aku Kak Ica dan juga Kak Fasihah yang menjadi temanku nih di room ini nih nanti. Oke, kita lanjut nih yang selanjutnya. Teman-teman dari
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Siami. Selamat pagi. Pagi, Kak. Selamat pagi. Oke, tetap semangat ya teman-teman ya. Udah sarapan ya. Yang pastinya harus udah mandi ini Kak. Karena kalau misalkan muncul di video tapi belum mandi, waduh. Di sini ada cewek, ada cowok, nanti tiba-tiba teman-teman cowoknya yang ngeliatin cewek. Ih, ya kan, masa teman-teman cowoknya ngeliat teman-teman ceweknya yang, aduh belum mandi ini. Gak bagus ini, gak bagus. Bercanda teman-teman. Aku yakin kita pagi ini udah semua pada seger-seger, udah siap banget menerima ilmu pada pagi sampai siang hari ini. Oke, selanjutnya teman-teman dari Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Halo, selamat pagi teman-teman dari Mustopo. Selamat pagi, Kak. Halo, selamat pagi. Terima kasih teman-teman atas responnya. Dan yang terakhir, teman-teman dari PPM School of Management, selamat pagi. Pagi, Kak. Selamat pagi. Selamat bergabung teman-teman dari PPM. Oke, aku ingatkan sekali lagi kepada teman-teman untuk mengisi daftar hadir dan juga pretest sebelum kita mendengarkan materi dari Kak Fasiha. Teman-teman udah semua login IG dan sudah mengikuti games kita. Aku boleh pilih nggak ya salah satu? Siapa tahu ada yang belum nih. Oke, Yohana selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Yohana dari UBK, apakah sudah mengikuti games di story Instagram kita, Yohana? Siap, sudah, Kak. Oke, kamu pilih PPH atau PPN? PPH, Kak. Oke. Alasannya apa nih Yohana pilih PPH? Boleh tahu nggak? Iseng aja ya Yohana pilih PPH berarti ya. Teman-teman dari PPN mana nih teman-teman yang mau menarik Yohana? Siapa nih? Coba aku pilih cowok deh. Boleh ya Kak sebelum kita mendengarkan materi biar lebih rileks. Oke ya Kak, pas ya. Yang aku lihat ada di layarku. Ada Faisal, Faisal Ramadan. Halo, selamat pagi Faisal. Pagi Kak. Oke Faisal, kamu tadi sudah ikut games di IG belum? Itu Kak. Sudah? Pilihnya PPH atau PPN? Pilihnya PPN Kak. Oke, kenapa tuh pilih PPN? Atau kok milih aja. Pada iseng aja nih teman-teman nih semua padanya. Semoga menang ya nanti tim PPN bersama Faisal dan tim PPH bersama Yohana tadi. Kita nggak tahu nih siapa yang menang ya Kak ya. Semoga nanti salah satunya bisa memenangkan game ini. Oke, jangan lupa juga teman-teman, di feed IG kita juga kita melaksanakan satu games lagi. Pokoknya semuanya akan mendapatkan souvenir yang terbaik gitu. Oke, sepertinya teman-teman sudah nggak sabar untuk mendengarkan materi tentang perpajakan yang akan disampaikan oleh Kak Fasiha. Kepada Kak Fasiha, disilakan. Hai, terima kasih Mbak Ika. Siap, Kak. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman pajak semua, kawan pajak semua dari 5 universitas. Oke, luar biasa sekali. Jadi sebelum saya share materi, mohon izin ya terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Fasiha. Kawan pajak semua bisa panggil saya dengan nama Fasiha, atau bisa juga dengan Kak Fasiha ataupun Dek Fasiha. Yang merasa lebih tua dari saya panggil aja Dek Fasiha. Aman kok sama saya. Oke, jadi pagi hari ini dari mulai jam 9 sampai dengan nanti sekitar jam 11 kita akan mendengarkan ya materi mengenai pajak bersyukur. Saya akan cepat aja menyampaikan materi karena sebelumnya mungkin sudah disampaikan beberapa poin penting oleh Kepala Kanwil kami, Pak Yuniwan sebelumnya, dan teman-teman pajak juga sudah mendengarkan pemaparan singkat dari Menteri Keuangan kita, Ibu kita yang cantik, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Nah, sebelum mulai ini boleh dong kakak pantun ya, sedikit aja. Boleh ya? Dong. Teman-teman harus cakep gitu ya Kak Fasiha ya. Kalau misalkan Kak Fasiha pantun ya. Oke, Kak. Ya. Merah putih di puncak merbabu. Cakep. Cakep.
sambil ngopi bermain catur. Selamat datang di hari Rabu. Mari bergabung di pajak bertutur. Luar biasa. Oke, saya sebelum mulai saya izin share screen ya, biar teman-teman juga bisa sama-sama membaca. Gimana, udah kelihatan? Udah kelihatan ya? Siap sudah, Kak? Udah, Kak. Jadi pajak bertutur ini teman-teman sekalian, ini adalah kegiatan rutin kita setiap tahunnya. Yang mana pada tahun ini kami di Desa Jakarta kita diamanahkan untuk memberikan materi atau penyuluhan atau edukasi kepada perguruan tinggi, kepada semua, kepada kawan pajak semua, yang mana kami memilih ada 5 perguruan tinggi, dan teman-teman semua yang hadir pada Zoom kita kali ini adalah teman-teman yang beruntung. Kenapa? Selain mendapatkan pemahaman tentang pajak pada masa di generasi muda ini ya, masa-masa produktif di kawan pajak ini, kawan pajak juga nantinya akan mendapatkan sertifikat dan berbagai hadiah menarik, souvenir menarik yang akan kami persiapkan. Oke, generasi muda pada pajak wujud bela negara. Itu adalah tema kita pada pajak bertutur 2021 ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana nih suatu negara bisa menjadi negara maju? Nah, sebelumnya juga sebelumnya sudah disampaikan di pembukaan oleh Bapak kita Mirwansyah bahwa jadi suatu negara maju itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ya kawan pajak semua. Ada 6 syarat yang harus dipenuhi suatu negara untuk bisa menjadi negara maju. Yang pertama sudah dijelaskan oleh Bapak kita. Yang pertama adalah infrastruktur yang layak. Di mana infrastruktur yang layak ini mendukung mobilitas dan mendukung pembangunan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kemudian yang kedua adalah penguatan di sumber daya manusia. Itu bisa dipenuhi melalui pendidikan, melalui riset, kemudian ada di program kesehatan dan perlindungan sosial. Kemudian syarat yang ketiga adalah adanya teknologi yang memumpuni. Artinya teknologi ini didapat melalui inovasi maupun teknologi yang dapat menjawab tantangan industri di era milenial seperti itu. Kemudian yang syarat keempat adalah perbaikan birokrasi pemerintahan. Tentu saja ini dilakukan dengan pembenahan kualitas pelayanan maupun efisiensi dari proses ini. Syarat yang kelima adalah pengelolaan tata ruang wilayah yang baik yang didukung oleh sistem yang terintegrasi. Ini sudah pasti ya, harus ada pengelolaan tata ruang di wilayah negara Republik Indonesia untuk menjadi negara maju. Dan yang terakhir adalah adanya sumber daya ekonomi dan keuangan, yang mana negara Indonesia ini sumber ekonominya dan keuangannya diperoleh melalui APBN yang sehat. Nah, inilah syarat negara kita bisa menjadi negara yang maju, dan insya Allah mudah-mudahan sukses di tahun 2040 dikatakan oleh Pak Mirwansyah sebelumnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pemerintah dapat mengelola negara? Seperti rumah tangga mungkin ya teman-teman sekalian, dalam mengelola suatu rumah tangga, ini sebagai gambaran aja biar teman-teman yang belum menikah juga ada gambaran nih. Tentang rumah tangga. Nah, dalam mengelola sebuah rumah tangga itu diperlukan salah satunya dana. Kenapa? Di dalam rumah tangga tentu saja dibutuhkan dana baik itu untuk kehidupan kita sehari-hari ya kawan-kawan sekalian ya. Untuk beli sembako, kemudian baju, tempat tinggal dan sebagainya. Sama dengan negara. Negara dalam mengelola pemerintahan ini membutuhkan dana. Tidak mungkin suatu negara ini berjalan tanpa adanya dana. Gitu. Nah, kemudian dana itu dari mana didapat? Pemerintah mendapatkan dana untuk mengelola pembangunan, untuk mengelola negara dari mana? Nah, itu jawabannya. Apabila kita merujuk di APBN 2021,
ada 3 sumber pendapatan negara yang paling tinggi. Yang paling tinggi yang pertama adalah penerimaan dari pajak, di mana penerimaan dari pajak ini sekitar 1.444,5 triliun. Kemudian penerimaan atau pendapatan negara yang kedua adalah berasal dari penerimaan negara bukan pajak. Selain pajak ini ya, bisa dari cukai, bisa dari retribusi dan lain sebagainya. Nah, ini menyumbang sekitar 292,2 triliun di APBN kita 2020. Kemudian pendapatan negara yang ketiga adalah dari hibah. Hibah ini menyumbang 0,9 triliun dari total APBN kita. Jadi inilah kawan pajak semua, inilah sumber pendapatan negara, di mana pendapatan inilah yang akan dipergunakan oleh negara kita dalam mengelola pemerintahan untuk menuju negara yang maju. Ini kawan pajak semua juga dapat membaca bersama siklus dari pengelolaan APBN. Ini memutar terus ya siklusnya, di mana kita ambil dari siklus sendiri dulu. Pajak seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pajak dan sumber pendapatan lainnya ini masuk ke kas negara. Kemudian di kas negara ini dilakukan pembahasan APBN yang dilakukan oleh DPR, kemudian ditetapkan menjadi anggaran pendapatan, di mana nantinya akan dibelanjakan untuk kebutuhan fasilitas dan layanan publik yang dapat dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia, baik itu pembayar pajak maupun mungkin di antara kawan-kawan pajak semua, teman-teman semua, ada yang sudah ditetapkan atau ada yang sudah berstatus sebagai wajib pajak maupun yang berstatus sebagai non-wajib pajak. Nah, baik warga negara pembayar pajak maupun yang non pembayar pajak sama-sama dapat menikmati fasilitas publik yang disediakan oleh negara. Jadi inilah siklus perputaran dari APBN kita untuk dalam rangka mengelola pemerintahan menuju negara yang maju. Selanjutnya, timbul pertanyaan dari tadi kakak ngomong penerimaan kita terbesar dari pajak dari pajak. Nah, apa sih pajak itu? Ayo, coba kakak pengen nanya nih sama teman-teman semua, siapa yang bisa jawab? Coba Auspen yang bisa jawab, silakan. Apa itu pajak? Ayo silakan. Ada satu Saya jawab, Bu. Boleh jawab? Boleh silakan dari Mentari. Ya, pajak itu kontribusi wajib yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk kepentingan negara untuk sebesar-besarnya untuk rakyat gitu. Bahwa Izin saya tambahkan. Baik, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Betul sekali kata Sla. Nanti menghubungi admin kami, nanti kami akan kirimkan hasil yang menarik. Ini Mas Ari ini adik kakak ya sama Ridwan Maleja ya kalau nggak salah saya ya. Oh enggak ya, maaf. Oke, saya lanjutkan. Jadi pajak itu berdasarkan undang-undang perpajakan, tepat sekali apa yang disampaikan oleh Pak Mentari dan Pak Ari. Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Tujuannya adalah dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah untuk kepentingan rakyat tanpa memperoleh imbalan sampai kontra penjelasannya adalah bahwa kontribusi wajib pajak itu merupakan kontribusi wajib pada negara. Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Nah, kewajiban ini melekat apabila warga negara
memperoleh atau menerima penghasilan melebihi dari penghasilan tidak kena pajak yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Jadi ini kewajiban ini melekat pada warga negara yang sudah melebihi batas penghasilan tidak kena pajak. Untuk di tahun ini adalah 4.500.000 per bulan, apabila ditahunkan 54 juta. Kemudian pajak ini dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang, artinya apabila seseorang telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif, maka sudah wajib pajak. Nah, di dalam undang-undang ditegaskan bila wajib pajak telah terdaftar dengan sengaja tidak membayar ataupun tidak melaporkan atau menyembunyikan penghasilannya, maka ada ancaman nih bagi warga negara yang istilahnya mau bermain dengan pajak. Ada ancamannya itu baik berupa sanksi administratif maupun sampai dengan sanksi pidana. Kemudian pajak ini dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk kepentingan rakyat. Ini sudah jelas ya. Dan ini tujuannya tadi untuk memenuhi APBN kita. Untuk pelayanan publik ataupun fasilitas lainnya. Nah, selanjutnya pajak itu tidak warga negara tidak mendapat imbalan pajak. Ini berbeda dengan retribusi ya. Kalau retribusi manfaatnya, misalnya nih teman-teman parkir nih kena tax ya, ada parkirnya, ada biaya parkirnya, mendapatkan manfaat itu kendaraan, mengaktifkan kendaraan kemudian membayar. Nah itu kalau di pajak tidak itu. Pajak itu tidak mendapatkan imbalan secara langsung, artinya teman-teman yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak sama-sama bisa menikmati aktivitas yang dibiayai dari pajak. Contohnya adalah biaya dan itu tidak dibayar dari pajak. Itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini adalah list dari penerimaan perpajakan mulai dari periode 2016 sampai dengan 2019. Ini sebagai pengetahuan kepada teman-teman semua bahwa penerimaan perpajakan ini dari tahun 2016 ke 2019 tumbuh rata-rata sekitar 6,4% per tahun. Nah ini sejalan ya dengan kinerja ekonomi yang membaik. Kemudian di tahun 2020 bagaimana kita rasakan bersama bahwa pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi sektor perekonomian. Tidak terkecuali Smartfo. Penerimaan perpajakan ini terkonsumsi di tahun 2020 sebesar 9,2%. Ini dapat kita maklumi bersama bukan cuma di Indonesia ya, tetapi di seluruh dunia juga merasakan dari dampak pandemi COVID-19. Kemudian di tahun 2021 ditargetkan tumbuh sekitar 2,9%. Seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi dengan fokus pada kebijakan yang mendukung pemulihan ekonomi dan melanjutkan reformasi kepajakan. Nanti kita akan bahas kebijakan pajak dalam mendukung pemulihan ekonomi ini apa saja, nanti akan saya sampaikan. Kita lanjut. Nah, pajak menyumbang 70% dari total pendapatan negara APBN. Wow, oh ya, 71% dari pendapatan. Kemudian ini penerimaan pajak tahun 2016-2021. Kemudian target pajak di 2021 sekitar 1.229 triliun. Ini naik ya, naik dari tahun 2020 sekitar 1.198. Nah, pajakan untuk pemulihan ekonomi pada tahun 2021 didukung oleh kinerja positif penerimaan PPh serta PPN dan PPNBM yang diproyeksikan meningkat sejalan dengan proses membaiknya aktivitas ekonomi dan dengan kelanjutan reformasi kepajakan. Nah, ini di tahun 2021 kita harapkan penerimaan PPh dan PPNBM meningkat ya kawan pajak sekalian. Tujuannya agar ekonomi kita yang mana di tahun 2020 APBN kita ini, pajak kita ini terus meningkat dan
pandemi COVID-19. Nah, untuk apa uang pajak kita? Tentu saja pajak ini berperan penting pada kehidupan bernegara, khususnya untuk komponasi penyediaan publik tanya-tanyakan uang pajak kita. Tidak kemana-mana kok uang pajak kita. Tiap 1 juta uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat ini kita salurkan. Salurkan kemana saja bisa yang utama. Sebagai contoh, ke transfer ke daerah itu sebesar 344.310. Jadi dari 1 juta itu dibagi-bagi, baik transfer ke daerah, untuk pelayanan umum, untuk pendidikan, untuk keagamaan, ekonomi, pertahanan, ketertiban dan keamanan, untuk pariwisata, perlindungan, kemudian kesehatan, dan perlindungan sosial serta perumahan dan infrastruktur. Jadi uang pajak kita nggak kemana-mana ya, kalau pajak semua ini masuk ke kas negara dan ditransfer ke masing-masing kependidikan oleh sebagainya. Nah, bahwa setiap 1 juta uang pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak ini akan dialokasikan baik untuk belanja pemerintah pusat maupun untuk belanja pemerintah daerah. Nanti teman-teman sekalian bisa melihat nih ilustrasinya kemana uang pajak setiap 1 juta uang pajak ini. Teman-teman bisa melihat ilustrasinya di website www.go.id/alokasi pajak. Nanti bisa coba fungsi dari pajak ada 4 ya. Yang pertama adalah fungsi sebagai sumber pendapatan negara. Pajak merupakan pemasukan keuangan negara dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke negara yang mana digunakan untuk pembangunan nasional ataupun pengeluaran negara lainnya. Dan fungsi pajak ini sebagai budget dasar memiliki tujuan untuk menyeimbangkan antara pendapatan negara dan keuangan negara. Ini fungsi pajak sebagai kemudian reguler untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Nah, ini merupakan alat ya, merupakan alat untuk mengatur maupun melaksanakan kebijakan negara baik di dalam masalah sosial maupun ekonomi. Sebagai contoh begini, pajak ini dapat digunakan ya kan, kemudian dapat digunakan juga untuk mendorong kegiatan barang-barangnya. Kemudian pajak ini memberikan perlindungan atau proteksi terhadap produksi dalam negeri. Contohnya dengan mengenakan PPN terhadap barang-barang yang akan masuk ke Indonesia. Kemudian pajak ini juga dapat mengatur ataupun memberikan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Kemudian fungsi pajak yang ketiga adalah sebagai stabilitas dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Dan yang terakhir adalah fungsinya sebagai redistribusi, artinya pajak dapat menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dan pengeluaran. Tujuannya apa? Teman-teman, itu saja untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kita lanjut, pajak sebagai perwujudan dari ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Pajak sebagai perwujudan pengamalan sila-sila Pancasila. Kita tahu bahwa Pancasila ini sebagai ideologi negara yang merupakan petunjuk arah dalam membangun bangsa kita dalam segala aspek kehidupan. Nah, Pancasila sendiri kan berisi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ya. Ada 5 silanya berisi ketuhanan, kerakyatan, dan keadilan. Kita analogikan bahwa
membayar pajak ya. Bila dia menunaikan pajakannya dengan membayar pajak, maka wajib pajak tersebut telah mengamalkan segala ketuhanan yang Maha Esa, yaitu berupa rasa syukur atas nikmatnya itu. Sebagai rasa syukurnya dia mau nih, dia bersedia untuk membayar pajak ke negara. Kemudian termasuk dalam rakyatan yang dipimpin oleh perwakilan adalah merupakan perwujudan dari pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya di sini ada undang-undang, ada hukum yang berlaku bagi wajib pajak hukum. Di sini juga ada rasa kebersamaan. Artinya bagi yang mampu membayar pajak, dia akan menyumbang ke negara ya, akan mengutak negara yang dimanfaatkan baik untuk diri dia sendiri maupun bagi yang belum dikategorikan sebagai wajib pajak. Nah, selanjutnya adalah pajak ini perwujudan dari politik. Ya, seperti halnya negara demokrasi ya kawan-kawan semua, bahwa pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Begitu pula dengan pajak. Nah, pajak ini berasal dari warga negara sendiri, yang mana oleh warga negara dipakai ke negara dan digunakan untuk rakyat sendiri. Artinya penghasilan atau anggaran dana suatu negara berasal dari rakyat yang dilakukan melalui pemungutan pajak atau berasal dari kekayaan alam yang nantinya masuk ke kas negara digunakan untuk baik itu kepentingan pemerintahan maupun kesejahteraan rakyat umum. Selanjutnya, pajak ini merupakan wujud dari mewujudkan kesejahteraan dan kemerataan. Salah satu alat kebijakan fiskal yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah melalui pajak. Yang mana pajak ini berperan penting dalam pemerataan sosial. Kan kita tahu di negara kita ada daerah-daerah kecil, daerah-daerah yang belum mungkin mendapatkan pemerataan baik itu dalam ekonomi maupun. Nah, dengan pajak inilah diharapkan dapat memaksimalkan pendapatan negara untuk disalurkan pada program-program yang bertujuan mendongkrak perekonomian secara nasional. Selanjutnya, pajak sebagai wujud sosial untuk distribusi pendapatan. Artinya adalah pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya agar terjadi pemerataan atas pendapatan masyarakat dan pembangunan negara. Ini seiring dengan pajak sebagai wujud selanjutnya, pajak merupakan bentuk budaya gotong royong masyarakat. Ini budaya kita ya, budaya di Indonesia itu gotong royong ini merupakan sifat dasar manusia dan ini merupakan budaya yang sangat kental sekali di Indonesia. Artinya di dalam membayar pajak ini ada toleransi karena wajib pajak yang berkewajiban membayar pajak dan wajib pajak yang belum berkewajiban membayar pajak sama-sama berkontribusi sama menikmati pajaknya. Gitu. Jadi ada bahwa yang mampu membayar pajak yang nantinya akan dinikmati juga. Yang adalah pajak ini merupakan wujud dari bela negara. Jadi kalau pajak semua, bela negara ini dapat dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama adalah bela negara secara fisik, yang mana selama ini bela negara secara fisik hanya dilakukan pada kita pada pahlawan-pahlawan kita terdahulu dalam melawan penjajahan. Kalau sekarang karena negara kita sudah stabil, ya kita tidak perlu untuk bela negara secara fisik. Nah, kemudian bela negara yang kedua adalah bela negara non fisik. Nah, ini bayar pajak ini para keluarga negara termasuk pajak
termasuk adalah uang negara atau fisik. Kenapa? Karena uang pajak nantinya akan digunakan untuk contohnya membayar gaji dari TNI dan Polri yang mana dalam hal ini berkewajiban menjaga keamanan maupun ketertiban negara. Artinya dengan membayar pajak maka kita sudah ikut serta dalam bela negara secara masif. Selanjutnya, pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membeli alutsista. Itu saja ya, pajaknya. Dari mana lagi kita akan memperoleh ataupun membeli alutsista kalau bukan dari uang pajak gitu. Maka untuk memperjuangkan atau mempertahankan keamanan dan pertahanan di Indonesia kita membutuhkan baik itu TNI ataupun Polri, kemudian membutuhkan juga yaitu alutsista. Tanggal 6 hari ya. Untuk memenuhi Maju kebutuhan ini kita si Resen hari Senin. Nah, di sini pajak memiliki peran penting dalam penanganan pandemi COVID-19 dan perlindungan masyarakat. Sebagai contoh, biaya kesehatan, biaya vaksin dan lain sebagainya banyak digelontorkan dari dana BPJS. Yang mana APBN itu diisi oleh katanya pajak berperan penting dalam penanganan pandemi COVID-19. Nah, ini kasus harian COVID-19. Mungkin kalau sudah pernah membaca atau mendapat informasinya, saya saja. Ini merupakan sangat fokus ya atau respon itu dalam di mana APBN 2021 ini dialokasikan yang pertama untuk sektor kesehatan sekitar 200,95 triliun, kemudian untuk kemudian selanjutnya ada 2020 dalam itu dana alokasi berasal dari pemerintahan kesehatan atau fokus kembali dengan kementerian dan lembaga. Bidang perlindungan sosial BPN diberikan sebesar 1.887 ini untuk bantuan tunai, tambahan penyaluran kartu sembako, bantuan beras, perpanjangan diskon di sektor UMKM dan korporasi diberikan fasilitas 141,2 triliun. Kemudian kita kalau kita lagi kan pandemi kesehatan itu banyak ya diberikan dana kesehatan sekitar 214,9 triliun. Selanjutnya di program prioritas ini untuk kemudian pariwisata dan prioritas lainnya sekitar 117,9 triliun. Nah, di kami di otoritas pajak sendiri kami memberikan respon fiskal berupa insentif, memberikan insentif berupa 16,83 triliun, di mana insentif ini diberikan antara lain untuk angsuran PPh pasal 25. Kemudian angsuran PPh pasal 25 ini kita berikan 50% ya Pak. Nanti bisa disampaikan ke Bapak Ibu yang memanfaatkan atau yang menghitung pajaknya berdasarkan PPh pasal 25, angsurannya turun 50%. Kemudian tarif PPh badan untuk tahun ini turun dari 25% menjadi 22%. Kemudian kami juga memberikan insentif kepada wajib pajak UMKM. Ini penghasilannya ini sampai dengan 4,8 miliar. Itu memberikan bebaskan dari berupa insentif PPh final BPN ditanggung pemerintah. Kemudian di sektor kendaraan bermotor juga diberikan insentif berupa PPNBM ditanggung pemerintah untuk kriteria kendaraan bermotor. Kemudian ada PPN perumahan ditanggung pemerintah, dan yang terakhir adalah PPN atas sewa ruangan ditanggung pemerintah. Nah, ini uang pajak kita dari mana vaksin kita ini
saja dibeli dengan uang plastik. Mungkin teman-teman kalian sudah ada yang sudah menerima vaksin. Nah, vaksin itu gratis ya sama masyarakat. Karena vaksin itu dibeli dengan uang negara yang berasal dari. Oke, namun teman pajak semua, sayangnya nih dalam melakukan perhitungan perpajakan masih ada nih yang disebut dengan free rider. Artinya free rider ini adalah orang-orang penumpang gelap ya, penumpang gelap di mana tidak melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak apabila memiliki kemampuan untuk dikenakan sebagai wajib pajak. Tetapi dia tidak mendaftarkan diri, tidak membayar pajak, tidak melapor dan sebagainya. Inilah yang kita sebut sebagai free rider atau penumpang gelap. Dia tidak memenuhi kewajiban perpajakannya tetapi menikmati fasilitas perpajakan dari pemerintah seperti dengan fasilitas publik yang lain sebagainya. Nah, inilah posisi dari free rider kita. Pajak negara masuk ke APBN, kemudian dibelanjakan untuk penyediaan fasilitas dan layanan publik. Tetapi free rider ini hanya menikmati saja tanpa berkontribusi. Beda dengan pembayar pajak. Oke, kita lanjut. Nah, untuk meningkatkan kesadaran pajak kepada manfaat dan fungsi perpajakan, maka diperlukan adanya edukasi perpajakan. Salah satunya melalui instruksi kesadaran pajak. Dimana kesadaran pajak ini merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah pajak dan kemudian yang membidangi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran perpajakan baik itu kepada peserta didik, guru maupun melalui integrasi kesadaran pajak dalam kurikulum pembelajaran dan pembelajaran. Jadi perjanjiannya perjanjian AU antara Direktorat Jenderal Pajak dengan di sini ada koordinasi dan sinkronisasi antara kedua negara. Kita SDM, Litbang dan pemanfaatan data kita serta pertukaran data dan akses informasi. Nah, bahan ajarnya sendiri adalah itu melakukan kuliah wajib umum ada berkesenangan untuk kuliah pembelajaran. Kemudian jurnalnya ada jurnal dan riset nih. Nah, jadi ada jurnal dan riset nih. Di jurnal ya kita lakukan pada saja apabila dalam pajak ini melihat nih hasil penelitian ini. Kajian dan menjadi dalam mata di jurnal berpajak berjurusan. Kemudian ada riset berpajak berjurusan. Nah, riset ini mungkin bagi teman-teman kalian yang perpajakan yang nantinya temanya mungkin tentang perpajakan bisa dilihat di riset pajak berjurusan. Kalau saya tidak salah ada 7 tema yang sudah dikerjakan, maka silakan kawan pajak dulu sesuai dengan kebutuhan investasi. Kemudian ada microsite atau mini website edukasi pajak. Ini kawan pajak bisa buka di edukasi.pajak.go.id, di mana di dalam edukasi.pajak.go.id tercantum semua nih, ada buku-buku tentang dunia pendidikan dari maupun perguruan tinggi. Kemudian kegiatan yang telah dilakukan setelah pendidikan kegiatan kita pada hari ini. Nah, sekarang menjadi pertanyaan kali nih, lalu apa yang seharusnya kita lakukan? Baik, yang pertama bagi kawan pajak maupun tukang pajak bisa menyampaikan ke masyarakat sekitar. Apabila ya di antara kita yang sudah memenuhi syarat objektif maupun objektif sebagai wajib pajak, maka silakan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendaftar